Qin Yichan memarahi aturan dunia-dunia dewa utama di dalam hatinya. Kamu bangsat. Jika saya tertangkap, saya akan memberi Anda pukulan yang bagus. 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, aku harus mengalahkanmu sampai mati. Qin Yichan hari ini melarikan diri dengan tergesa-gesa sambil berbicara dengan kejam. Dan sekarang tugas utamanya adalah melarikan diri. Tunda cukup waktu untuk Wei Lintian dalam ilusi. Di dunia bawah, pancaran bersinar. Klon Qin Yichan tiba-tiba tergelincir. Dan hanya dalam sepersekian detik, lumpur sudah tenggelam di pinggangnya. Sampai saat ini, Qin Yichan akhirnya mematahkan pertahanan. Kamu sudah selesai. Itu saja untuk gempanya. Saya juga mengenali longsoran lumpur. Mungkin beberapa hari yang lalu hujan. Dan untuk saat ini tidak ada longsor. Tapi sial, ini tanah kering. Apakah kamu mengerti tanah kering? Apa yang kamu lakukan dengan rawa? Aku asteris kamu paman. Ada omelan di mulutnya. Dan rawa di bawah kakinya sepertinya mengerti kata-katanya. Dan tiba-tiba menjadi lunak, seperti air danau, dan sama sekali tidak tahan dengan tubuh Qin Yichan, dan Qin Yichan langsung tenggelam dalam lumpur. Serangan mati lemas, dan penglihatan Qin Yichan menjadi gelap gulita. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan melihat sekeliling. Qin Yichan tampaknya telah jatuh ke laut dalam, tetapi ketika dia ingin berenang, itu menjadi tanah yang keras lagi, dan kepala Qin Yichan terbanting ke tanah. Omelan Qin Yichan berhenti, menahan napas, kesadaran Qin Yichan memanggil dalam pikiran klon. Hei, jangan diam. Aturan dunia omong kosong ini tidak tahu malu. Kamu tidak bisa lolos tanpa curang. Saat kesadaran Qin Yichan menembus, klon tiba-tiba dipaksa ke bawah. Mengambil keuntungan dari aturan dunia yang ditarik oleh Qin Yichan di pinggiran. Membuatnya sedikit penuh kendali. Klon Qin Yichan meminjam kekuatan, melompat, dan dengan kejam memukul kotoran. Klon Qin Yichan meledak dari tanah. Melihat ke bawah, pikiran Qin Yichan yang terganggu tidak bisa membantu tetapi memarahi lagi. Jaraknya belasan meter. Aturan dunia tidak pernah memikirkan betapa keterlaluan itu. Di tanah yang kering, ada rawa sedalam puluhan meter. Bukankah itu keterlaluan? Klon dan tubuh Qin Yichan hampir dimarahi bersama. Dan aturan dunia jelas tercengang. Segera memobilisasi kekuatan lain, menginginkannya untuk menghancurkan dunia Qin Yichan. Kekuatan ini disebut sumber. Dunia yang tidak ada dipadatkan secara paksa oleh Qin Yichan. Kesepakatan antara kekuatan sumber dan kemampuan Qin Yichan adalah bahwa tidak ada orang kuat yang bisa memasukinya. Kekuatan sumber akan segera diaktifkan, tetapi tubuh Qin Yichan membuka mulutnya dan menggeram pelan. Itu. Di dunia ini, ada manusia naga. Kebugaran fisik orang naga jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan aku tidak melanggar kesepakatan kita. Mengikuti geraman rendah Qin Yichan, tiba-tiba, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya, semuanya menatapnya. Ini semua adalah inkarnasi dari aturan dunia. Meskipun mereka tidak dapat mengganggu dewa Qin Yichan, ini tidak mencegah mereka untuk menjadi jahat terhadap Qin Yichan. Maaf, aku belum pernah mendengar tentang manusia naga di dunia ini. Qin Yichan memutar matanya dengan provokatif. Kamu belum pernah mendengarnya karena pengetahuanmu pendek. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Zeus. Pada saat ini, bahkan jika hal-hal ini ditanyakan, waktu yang dibeli tetaplah waktu. Aturan dunia ini tidak berniat memberitahunya seni bela diri sejak awal. Bagaimana mungkin Qin Yichan terus mematuhi aturan dengan bodoh? Kalian yang bahkan bisa memiliki genangan lumpur di lahan kering, atau tiba-tiba. Bukankah ini lebih keterlaluan dari klaim kejam saya? Melihat bahwa Qin Yichan memutuskan untuk mengangkat meja dan tidak bermain, beberapa hantu aturan dunia terdiam. Jika Qin Yichan benar-benar tidak tahu malu, mereka akan menjadi hal yang paling sulit untuk dilakukan. Satu hal yang benar-benar berbeda dari yang lain adalah bahwa kemampuan Qin Yichan tidak berasal dari kultivasinya sendiri yang melelahkan, tetapi kemampuan yang secara langsung diberikan kepada orang-orang percaya oleh aturan dunia yang dikendalikan oleh kuil penguasa cahaya. Jika setiap orang memiliki kemampuan untuk menyingkat ilusi, mereka tidak mampu melakukan aturan dunia ini. Saat itu sudah berantakan. Aturan dunia itu unik, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak ada keberadaan kedua di dunia. Oleh karena itu, jumlah aturan dunia jauh lebih sedikit daripada jumlah penganut kuil yang maju. Jika sampai pada titik di mana semua orang mengangkat celana dalam mereka dan menjadi manusia, satu-satunya yang menderita adalah aturan dunia ini. Adapun Qin Yichan, dia punya cara. Bagaimanapun, kuil penguasa cahaya hari ini telah mampu menjarah sumber daya yang cukup dan kekuatan kepercayaan, dan bahkan secara diam-diam mengendalikan banyak aturan dunia. Berapa banyak? Saya harus memberi Qin Yichan sedikit wajah. Kali ini, kamu kejam. Beberapa aturan dunia mendesak kekuatan prasejarah untuk mengejar dan membunuh, tetapi perang seperti itu, tidak ada artinya untuk melihatnya lagi. Dalam ilusi, klon Qin Yichan tiba-tiba tersandung pohon. Qin Yichan dapat yakin bahwa tidak peduli seberapa bodoh klonnya, dia tidak akan dapat melihat akar pohon sebesar itu. Dan ketukan ini, darah mengalir kemana-mana. Saya tidak tahu.
Saya pikir itu mengenai ujung pisau, bukan tanah. Mulai saat ini, hal-hal tiba-tiba mulai menjadi keterlaluan. Klon Qin Yichen tiba-tiba melompat. Aku adalah ras naga, dengan 30.000 nyawa. Begitu dia lepas landas di langit cerah di siang hari, dan tiba-tiba badai petir turun. Tidak memihak, dan menghantam avatar Qin Yichen secara langsung dengan pukulan yang diketahui. Hei, aku tidak terburu-buru, naga kebal terhadap petir. Hei, aku tidak yakin, orang naga tidak takut meteorit. Ayo, apalagi? Wabah, tidak apa-apa, kebal. Pada saat ini, Qin Yichen juga langsung berubah menjadi bajingan tua yang kulitnya 10.000 kali lebih tebal dari tembok kota. Bagaimanapun, klon itu benar-benar dipukuli sampai mati, dan perlombaan naga dimulai secara langsung. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari klan naga yang pernah melihatnya, jadi Qin Yichen hanya bisa menyapa. Dan selain hai, dia masih perlu memberi sedikit bantuan pada avatar ini tepat waktu agar bisa berdiri dan melanjutkan perjalanan panjang ini. Sepanjang jalan, avatar Qin Yichen tampaknya telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, dan segala macam hal yang tak terbayangkan telah terjadi, sehingga Qin Yichen sekarang melihat tembok kota yang tenang, dan dia sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Ini sangat damai, begitu damai itu sedikit aneh. Qin Yichen menghentikan klon, dan pada saat yang sama, kesadarannya menyapu kekosongan ini. Yang ingin dia ketahui adalah siapa yang akan menembak selanjutnya. Kesadaran Qin Yichen tersapu, tetapi tidak ada hasil. Pada akhirnya, Qin Yichen melihat lebih jauh. Di sana, Qin Yichen bisa merasakan sedikit tanda bahwa aturan dunia mendesak. Tapi sayangnya, kesadaran Qin Yichen tidak bisa lagi maju sedikit pun. Semuanya terlalu aneh. Qin Yichen mengerutkan kening.